Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan calon guru penggerak sekalian. Saat ini saya Rivaldi Aditya ingin menampilkan video tentang demonstrasi konstekstual, yaitu penerapan segitiga restitusi di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, teman-teman semua, pada kasus pertama, kasusnya adalah tentang anak yang memainkan atau tidak menjaga sarana dan prasarana sekolah dengan baik, yaitu mereka memainkan sabun, kamar mandi untuk dijadikan alat bermain dan akhirnya membahayakan lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini ada Rian, Wahyu, dan Akbar. Ya, kenapa kita ngobrol di sini? Tadi saya lagi di lapangan, ada botol jatuh ke bawah. Nah, ternyata setelah diselidiki, Akbar yang pertama turun mengakui kesalahannya, kemudian ada Wahyu, Rian. Rian dan Akbar, ini botol berbahaya. Nah, ini masalah sebenarnya. Kira-kira di sini saya ingin membantu dari masalah kalian. Ini masalah bukan? Ya, masalah ya. Nah, masalah ini pas selesai kita secara bersama-sama nih menyelesaikannya. Oke? Setuju ya? Ini kan Akbar udah jelasin. Nah, ini pertanyaannya mungkin biar lebih enak lagi, main bola tuh kan asik ya. Iya Pak, iya Pak. Nah, sebelum itu ini yang membuat ini siapa nih? Yang pertama Rian Jaki. Nah kan saya nambahin sabun sedikit, habis itu saya kasih air lagi, saya tutup, habis itu saya kasih air lagi. Oh, berarti Akbar, Iya. Akbar berarti ya. Dapat ulang dari kalian nih, yang dapat botol dari Wahyu dan Rian. Iya Pak. Oke. Ya, jadi saya udah tahu masalah di sini poinnya. Sebenarnya masalahnya adalah ketika satu, kamu memainkan sabun tidak sesuai dengan penggunaannya. Kedua, kalian mencari kesenangan. Akbar nih mencari kesenangan lewat memainkan botol ini seperti bola. Berarti pada saat memainkan ini senang banget ya? Iya Pak. Ada rasa lega gitu nendang bola, Iya, Pak. nendang botol kayak bola gitu ya? Iya Pak, benar. Nah, kamu senangnya pada saat berhasil bikin ramuan ini nih. Enggak beneran. Senang nggak tadi pas berhasil bikin ini? Rian senang nggak? Senang. Jawab senang apa enggak? Kamu senang? Iya Pak. Nah, jadi ada rasa senang yang didapatkan dari kedua perilaku ini ya. Benar? Iya. Oke. Baik ya. Jadi mungkin bisa ceritain ke saya masalah apa sih ini mengenai botol ini nih? Siapa yang pertama cerita? Bar kali ya? Ya, silakan Bar. Ini Pak, tadi kan lagi jam istirahat habis sholat zuhur Pak. Terus saya duduk-duduk di depan kelas tuh di bangku. Nah saya lihat ada botol ini lagi ada yang main-main. Nah, terus saya nggak sengaja tendang Pak, nggak sengaja tendang. Terus boleh jatuh ke bawah. Itu Wahyu, kenapa Wahyu di sini? saya Jangan suaranya Wahyu. meracik sabun dan air. Terus saya mengasihkan ke Akbar tadi. Kamu Rian? Jangan Rian. Saya memegang botol apa yang ada isi airnya, terus saya kasih sabun sedikit, terus saya kotok-kotok. Ya, baik, saya sudah mendengarkan konfirmasi, validasi masalah yang kalian punya. Sekarang saya tanya, ya tadi Wahyu sama Rian yang meracik ini sabun di dalam botol, pasti ada rasa senang. Benar, betul rasa senang nggak? Senang nggak Rian? Senang juga. Nah,
keyakinan yang sudah kalian langgar. Nah, sekarang saya mau tahu kalian punya rencana apa nih untuk memperbaiki masalah ini? Ya Pak, kami akan mengkampanyekan penggunaan alat-alat sekolah dengan baik di ruang sentral selama 3 hari berturut-turut kepada seluruh peserta didik di sekolah ini. Oke, berarti kalian berencana mengkampanyekan ya, kampanye penggunaan alat sekolah dengan baik ke seluruh peserta didik. Apakah kalian punya kendala dalam melaksanakan itu? Nggak ada. Teksnya bisa, bikin teksnya? Bisa. Nanti bikin teks dulu. Saya mungkin bisa kalian berikan ke guru bahasa Indonesia nanti teksnya sudah benar atau belum? Ya. Oke. Oke, udah dengan rencana yang kalian punya tadi untuk memperbaiki masalah ini, saya harap kita semua kalian sebagai peserta dapat memindahkan keyakinan sekolah yang ada ya tadi untuk saling menghargai, untuk menunjukkan akhlak mulia dan juga keamanan saling. Oke, baik. Nah, Wahyu, Rian sama Akbar, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini kalian tahu apa yang sudah kalian lakukan untuk mencari kesenangan bisa dengan cara lain ya. Mungkin tidak dengan cara memainkan sabun, tidak dengan cara menendang botol seenaknya, tapi dengan cara lain. Bisa dengan cara bermain bersama teman, ya berolahraga bersama atau membaca buku bersama. Oke? Ya. Mungkin dari saya cukup. Mudah-mudahan apa yang kalian rencana yang kalian tawarkan tadi untuk memperbaiki kesalahan kalian dapat terlaksana dengan baik. Cukup ya, ada pertanyaan tidak? Tidak ada Pak, tidak ada. Cukup ya. Tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Akbar, setelah melaksanakan segitiga restitusi tadi, apa yang Akbar rasakan? Bagaimana perasaan Akbar? Saya menjadi lebih agak tenang Pak dalam mempertanggungjawabkan masalah saya. Oke, baik. Jadi kamu merasa tenang untuk mempertanggungjawabkan masalah yang kamu lakukan ya? Iya Pak. Dan akhirnya mendapatkan solusi. Iya Pak, benar Pak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Wahyu, Iya Pak. perasaan kamu bagaimana setelah melaksanakan segitiga restitusi bersama Pak Faldi? Saya merasa bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah ini Pak. Oke, jadi kamu punya rasa tanggung jawab yang lebih Iya Pak. setelah melaksanakan segitiga restitusi bersama Pak Faldi. Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, teman-teman semua sudah menyaksikan kan video dari kasus pertama. Nah, untuk lebih bisa memahami lagi pelaksanaan segitiga restitusi, kita akan menyaksikan nih video kedua. Nah, video yang kedua itu kasusnya sama nih, hampir sama, tapi ada sedikit berbeda dalam situasinya. Nah, kasus kedua ini adalah kasus pada saat pelaksanaan sholat Jumat. Jadi ada 2 anak. Yang pertama namanya Dias, yang kedua namanya Randy. Nah, 2 anak ini pada saat pelaksanaan sholat Jumat, mereka mengobrol dan bermain HP sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dari peserta didik yang lain sama guru yang sedang melaksanakan sholat Jumat di sana. Nah, mau tahu bagaimana prosesnya? Mari kita simak ya bersama-sama. Yes, Randy, mari kita ngobrol sebentar di dalam. Oh iya Pak, siapa? Yuk, kita ke dalam ya. Nah, silakan dulu. Ini dia. Ya, terima kasih udah bisa masuk dalam berdua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Dias dan Randy, kenapa Bapak panggil? Karena Bapak mendapatkan laporan dari guru yang melaksanakan sholat Jumat kemarin. Nah, kalian memang melakukan apa? Bisa cerita ke Bapak, mungkin Bapak ada yang bisa Bapak bantu nih masalahnya. Kemarin tuh kita berdua emang waktu lagi khutbah tuh emang kita
main HP gitu Pak, ngobrol-ngobrol asik-asik gitu bercanda. Gitu Randy. Oh, emang pada saat itu sangat bisa mengganggu orang berarti ya. Iya sih Pak, tapi kita ngobrol tuh supaya ini sih ya, biar apa nggak kerasa gitu pas soal apa dari khutbahnya tiba-tiba udah komat aja. Kita sholat. Oke, jadi di sini saya mengkonfirmasi bahwa kalian pada saat pelaksanaan khutbah Jumat kalian asik mengobrol berdua, Iya. sehingga ada guru yang mendengar dan berisik gitu ya. Iya benar. Kemudian ditambah lagi sambil main HP. Oh gitu, itu valid ya infonya ya, artinya kalian memang melakukan, benar? Iya Pak benar. Oke, jadi gini, sini saya tidak mau membuat kalian tambah bersalah atau makin merasa bersalah, tapi di sini Bapak ingin kita sama-sama nih supaya kalian mendapatkan hikmah dari apa yang kalian lakukan. Kita sama-sama mencari solusi dari menurut saya ini masalah ya, dari masalah yang kalian punya gitu. Mau nggak kalian kira-kira kita sama-sama untuk mencari solusi? Mau Pak. Mau ya. Jadi gini, mungkin kalian berisik ngobrol itu kan, sampai berisik itu terasa asik ya. Iya Pak. Asiknya tuh kayak gimana tuh? Kayak apa, waktu terasa cepat gitu? Iya Pak, waktu terasa cepat sih karena khutbah kadang lama gitu terus ngebosenin. Jadi kita ngobrol supaya untuk menghabiskan waktu Iya. gitu ngobrol. Nah, kalau Randy katanya yang main game, buka HP Randy nih sambil main game. Ya, saya kan enggak, karena khutbahnya kan itu aja Pak gitu kan biasanya. Jadi saya cukup bosan Pak. Jadi biar nggak kerasa saya paham. Oke. Jadi memang kayak kalau kita ngobrol ya posisi ya emang asik gitu, dan waktu nggak kerasa, tahu-tahu cepet gitu. Nah jadi kondisinya tahu-tahu kalau lagi khotbah kalian ngobrol rasanya kayaknya tahu khotbah atau sholat gitu ya, terus main HP tahu-tahu cepet, enak, asik gitu ya. Tapi kan membuat senang nggak kira-kira di situ? Senang ya? Senang banget ya, Iya. ngobrol kan gitu. Tapi kan untuk mencari kesenangan itu kan bisa melihat waktu, kondisi dan tempat ya. Iya Pak. Nah mungkin bisa dengan pada saat setelah sholat, pada saat istirahat, atau pada saat bermain bersama di rumah di luar jam pelajaran gitu. Bener nggak? Bener ya. Nah berarti sekarang kita lihat nih, kan sekolah punya keyakinan sekolah ya, punya peraturan. Kira-kira peraturan apa yang kalian langgar nih? Peraturan tentang itu Pak, peraturan Keyakinan sekolah deh, mengenai apa, karakter apa yang kalian langgar? kalau kita langgar tuh berakhlak mulia sama itu Pak, menghargai orang lain. Karena kan kalau berakhlak mulia tuh kita harusnya ikut mempercayai ajaran kita Pak. Dan di ajaran kita pun kita nggak boleh, kita harus mendengarkan khutbah. Dan ketika menghargai orang lain, kita kan orang lain kan udah khusyuk nih, sholatnya udah tertib. Sedangkan kita ngobrol mungkin akan mengganggu mereka Pak, yang sedang beribadah. Kalau kamu Ya pasti dengan apa kita berisik tuh pasti kan mengganggu kekhusyuan juga kan. Kalau dulu saya juga sempat dengar kalau sebenarnya tuh dari awal apa khotib berbicara pun kita nggak boleh ngeluarin satu kata pun gitu karena ntar pahalanya berkurang. hilang ya, Ya. kan hilang gitu ya. Oke, artinya kalian sudah tahu keyakinan sekolah, sebenarnya kalian tahu sebenarnya, cuma mungkin lupa dari itu. Kalian tahu apa yang kalian langgar gitu ya. Nah, supaya kalian pun dapat hikmah nih, dari apa yang kalian lakukan, rencana apa yang kalian akan lakukan ke depan supaya untuk memperbaiki masalah yang kalian lakukan nih. Kira-kira apa? Kalian punya rencana nggak? Ya, silakan diskusi. Iya kan, gantian kita. Udah dapat? Dapat, Pak. Ya, coba silakan Bapak mau dengerin. Jadi setelah tadi berdiskusi sama Randy, kita sepakat kalau untuk kita mengambil hikmahnya tuh kita bakal full
kultum setelah sholat zuhur berjamaah. Tentunya berkaitan dengan pelanggaran yang tadi kita langgar, temanya keutamaan mendengarkan khotbah Jumat. Jadi kami berdua bakal kultum 2 hari bergantian, 2 hari berturut-turut. Oh, idenya bagus nih, bagus banget ya. Mudah-mudahan kalian bisa membuat naskahnya dengan baik. Kira-kira ada kesulitan nggak nanti nih dalam membuat naskah? Kira-kira ada kesulitan nggak? Mungkin Bapak bisa bantu nih gitu. Untuk kesulitannya sih paling ini Pak, penyusunannya sih Pak. Kayak kan kadang kalau kata-katanya gitu Pak, kata-katanya sama bahasa-bahasanya sih Pak. Oke, gini. Untuk kesulitan tersebut, menurut Bapak, kalian bisa bertanya sama guru agama Islam, itu Pak Wira. Nanti Bapak bantu coba koordinasiin. Saya bilangin Pak Wira, ini ada 2 anak, Randy dan Dias mau kultum 2 hari berturut-turut karena ingin memperbaiki diri dari hasil yang kemarin mereka perbuat. Minta tolong dibantu untuk pembuatan naskahnya, membuat naskahnya ya. Bisa ya? Insya Allah. Oke, ada kira-kira masalah lagi nggak? Mungkin itu aja sih Pak yang tadi disebutin Randy. Tadi nanti kita sesuai dengan yang tadi Bapak bilang bakal berkonsultasi lagi sama Pak Wira. Ya baik, mungkin selain itu jangan lupa kalian juga bertobat. Itu kan kita lagi sholat Jumat ya, bertobat sama Allah Subhanahu Wa Taala biar supaya nggak diulangin lagi, oke? Ya, siap. Nah mungkin dari apa yang proses kita lakukan ini, semoga kedepannya kalian bisa mengindahkan keyakinan sekolah kita mengenai akhlak mulia, menghargai orang lain dimanapun kita berada, oke? Ya, terima kasih. Mungkin itu saja. Semoga proses ini bisa menjadi hal positif buat kalian ke depan, juga sekolah kita. Ya demikian, kalau ada pertanyaan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bisa balik ke tempat kalian ya. Terima kasih Pak. Ya sama. Oke. Ya Randy, dari proses segitiga restitusi yang kita laksanakan tadi, perasaan apa yang kamu dapatkan? Perasaan yang saya dapatkan tuh jelas ya Pak, karena kan itu kita memiliki sebuah masalah Pak. Yang pertama kita dapat solusinya, karena di akhir daripada proses tadi itu kita diberikan solusi. Kemudian juga dengan cara ini itu beda dengan kita dihukum, karena secara nggak langsung biasanya kalau dihukum itu kan bukan menjatuhkan sih, kayak lebih bisa ya melemahkan mental siswa, apalagi untuk anak-anak. Tapi dengan cara seperti ini siswa tuh lebih kayak terbimbing lah oleh guru, sebagaimana emang fungsinya guru adalah membimbing siswa untuk kedepannya. Itu sih yang saya dapatkan dari proses kali ini. Terima kasih Randy. Ya, Dias, setelah kita melaksanakan segitiga restitusi tadi, apa yang perasaan Dias dapatkan? Perasaan yang saya dapatkan setelah tadi sama Pak Faldi itu segitiga restitusi itu perasaannya kayak nggak terintimidasi sih Pak, nggak kayak tetap merasa bersalah tapi juga tetap dibimbing gitu untuk gimana sih cara kita ngambil hikmah dari permasalahan yang kita buat, dibimbing mulai dari bener gak sih kita ngelakuin ini, terus kita juga dikasih tahu bagaimana cara solusinya cara solusi untuk mengatasi kesalahan kita tersebut. Oke, setelah menyaksikan video pertama dan video kedua, pasti teman-teman calon guru penggerak udah tahu nih ya bagaimana sih pelaksanaan segitiga restitusi tadi. Di dalamnya juga sudah ada kan testimoni dari para peserta atau pelakunya, dari anak-anaknya ya. Bagaimana sih perasaan anak-anak tersebut, bagaimana apa yang mereka dapatkan dari proses pelaksanaan restitusi tersebut. Semoga video ini dari kedua kasus ini dapat menjadi pembelajaran buat kita semua dalam pelaksanaan segitiga restitusi.